Lu pasti nggak bakal nyangka, striker yang sekarang jadi mesin gol Persib Bandung, dulunya pengangguran. Iya, beneran, pengangguran. Kedengarannya absurd, tapi justru dari situ cerita gilanya dimulai. Karena dari titik paling rendah itulah, William Barros bangkit jadi salah satu predator paling berbahaya di Liga 1. Dan sekarang, seluruh Bandung ngomongin namanya. Tapi, sebelum lu ikut heboh, kita mundur dikit. Kita cari tahu, siapa sebenarnya sosok pengangguran yang tiba-tiba jadi bintang ini. Dan kenapa Persib berani banget ngambil resiko ngerekrut dia. Karena percaya deh, ceritanya bukan sekedar keberuntungan. Ceritanya adalah perjalanan menyakitkan dari bawah banget sampai puncak. Dan ini mungkin bakal jadi salah satu kisah comeback terbaik di sepak bola Indonesia. Tapi tunggu dulu, ini belum yang paling gila. William Barros, nama yang beberapa bulan lalu nggak banyak orang kenal. Sekarang, semua supporter Persib udah hafal banget. Media Brazil mungkin udah lupa sama dia. Tapi di Bandung sekarang, dia nulis ulang sejarah karirnya. Bayangin aja, orang yang sempat gak punya klub, sekarang disambut kayak raja di stadion. Pertanyaannya, gimana bisa? Jawabannya mulai dari satu hal. Kerja keras dan kebangkitan di tempat yang gak disangka siapapun. Tempat yang bahkan gak masuk ke radar sepak bola dunia. Liga Kuwait. Di klub Al-Fahail, Barros jadi monster. Bukan cuma bagus, tapi kayak keluar dari game sepak bola. 22 gol dari 19 pertandingan. Rasionya 1,15 gol per laga. Setiap dia main, kepeluang golnya kayak jaminan. Dan yang bikin kaget, semua itu bukan gol asal. Finishingnya rapi, tajam, dingin banget. Dia nggak cuma nunggu bola, dia berburu bola. Dia bukan pemain manja yang minta disuplai. Dia pemburu yang menciptakan peluangnya sendiri. Dan itu semua tumbuh dari satu hal, kepercayaan. Di Kuwait, Barros bukan pelengkap, dia aktor utama. Setiap serangan lewat dia, semua rekan satu tim ngerti kalau bola sampai di kakinya, peluang besar bakal jadi gol. Dan kepercayaan itu jadi bensin buat nyalain mesin predatornya. Tapi tentu banyak yang bilang, itu cuma Liga Kuwait. Mungkin benar, tapi insting predator nggak kenal liga. Dimanapun dia main, insting kayak gitu nggak bisa bohong. Dan Persib Bandung sadar itu. Mereka nggak rekrut statistik, mereka rekrut mentalitas. Tapi buat sampai di titik ini, Barros lewat jalan yang gelap banget. Sebelum jadi top skor di Liga Kuwait, dia sempat jatuh parah. Tahun sebelumnya, 2023-2024, dia main di Arab Saudi bareng Al-Hazim. Dan tahu nggak hasilnya? 11 pertandingan, 0 gol. Nggak ada kontribusi, nggak ada dampak. Dia kayak hantu di lapangan. Pindah ke klub lain di Saudi, Al-Khulud, tetap sama aja, gagal total. Dunia sepak bola mulai lupa siapa dia. Kontrak habis, nggak ada klub yang mau. Telepon agent sepi, nggak ada tawaran. Barros resmi jadi pengangguran. Buat banyak pemain, itu titik akhir. Banyakan bakal nyerah, gantung sepatu, cari kerjaan lain, dan berhenti. Tapi dia enggak. Dia masih percaya kalau karirnya belum selesai. Dia latihan sendiri, tetap jaga fisik, tetap siap kalau kesempatan datang. Dan benar aja, kesempatan itu datang dari Kuwait. Negara yang mungkin gak dia pikirin sama sekali. Tapi di sanalah semua berubah. Dari pengangguran jadi mesin gol. Dan dari situ juga, jalan ke Persib mulai kebuka. Tapi tunggu dulu, ini belum yang paling gila. Karena di balik semua gol itu ada sosok lain yang berperan besar. Pelatih Persib, Bojan Hodak. Pelatih yang gak cuma ngelihat angka, tapi ngelihat potensi. Waktu pemain lain ngelihat Barros sebagai target man klasik, Hodak ngelihat sesuatu yang beda. Dia ngelihat predator yang butuh ruang. Dan Hodak tahu cara ngelepasinnya. Dia nggak parkir Barros di tengah, di antara dua bek raksasa lawan. Dia geser Barros ke kanan. Dan dari situ, keajaiban mulai muncul. Dari sisi kanan, Barros dapat ruang buat berlari. Dia nggak lagi kejebak duel fisik. Dia bisa cutting inside, nyerang dari sisi buta pertahanan lawan. Dia bisa jadi ancaman yang nggak bisa diprediksi. Tiap kali Andrew Jang narik bek tengah, Barros nyusup dari kanan. Dan hasilnya, kekacauan total. Formasi lawan berantakan. 1 detik lengah, Barros udah di depan gawang. Dan gol terjadi. 4 gol dari 6 laga Liga 1. 2 gol penting di kompetisi Asia.
6 gol dari 9 penampilan awalnya. Itu bukan kebetulan. Itu hasil desain taktik. Persib nggak cuma beli striker, mereka beli sistem, mereka beli cerita kebangkitan. Karena Barros bukan cuma tentang teknik, tapi tentang mental. Tentang pemain yang ditolak, jatuh, bangkit, dan akhirnya dapat panggung besar. Persib nggak rekrut nama besar, tapi mereka dapat energi besar. Dan buat tim yang lagi haus prestasi, itu jauh lebih berharga. Sekarang coba pikirin ini. Dari 8 klub di Brazil, gak ada yang benar-benar percaya sama dia. Dari Arab Saudi, dia pulang dengan tangan kosong. Tapi dari Kuwait, dia pulang dengan status top skor. Dan dari Bandung, dia mungkin bakal lahir lagi jadi legenda baru. Perjalanannya aneh tapi nyata. Dari pengangguran ke mesin gol. Dari nobody to somebody. Dari pemain buangan ke idola tribun. Dan yang paling keren, dia belum selesai. Dia baru mulai. Setiap pertandingan sekarang, Barros main kayak orang yang lagi balas dendam ke masa lalunya. Setiap gol kayak bukti kalau dia masih ada. Kalau dia pantas di atas lapangan. Kalau semua yang pernah meninggalkan dia dulu, salah besar. Dan di balik semua itu, ada satu klub yang percaya duluan. Persib Bandung. Tim yang berani berjudi dan sekarang mulai menang taruhannya. 6 gol dari 9 laga bukan angka biasa. Itu bukti kalau kepercayaan bisa ubah karir seseorang. Dan buat Persib, ini baru permulaan. Liga masih panjang, musim masih berjalan, dan Barros masih haus akan gol. Dia tahu tiap gol bukan cuma angka, tapi simbol perjuangan yang gak kelihatan di kamera. Jadi, kalau lu penggemar Persib atau sekedar pencinta sepak bola, kisah ini harus jadi pengingat kalau dalam sepak bola gak ada yang mustahil. Kadang yang dianggap gagal justru jadi pahlawan. Dan kadang dari pemain buangan lahir seorang legenda baru. Kisah William Barros ini belum selesai. Mungkin lembaran berikutnya bakal lebih gila lagi. Karena kalau dia terus kayak gini, siapa tahu dia bakal bawa Persib ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Jadi jangan kemana-mana ya, karena perjalanan ini baru mulai. Dan percaya deh, ini belum yang paling gila. Kalau kamu suka cerita comeback kayak gini, klik tombol like-nya sekarang juga. Biar nggak ketinggalan update terbaru soal sepak bola Indonesia, tulis di kolom komentar, menurut kamu Barros ini bakal jadi legenda baru atau cuma satu musim wonder? Apapun jawabannya, satu hal yang pasti. Hidup Persib, hidup sepak bola Indonesia.